Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas mengenai model-model perubahan perilaku kesehatan dan penerapannya dalam menghadapi fenomena sosial. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 Sosiologi Kesehatan dengan anggota Alia Fadila dengan NIM D03200008, Dwi Setianingsih dengan NIM D03200030, Kinantis Karintias dengan NIM D03200048, dan Evina Cahyani Budiaji dengan NIM D03210038. Langsung saja ke pembahasan pertama, apa itu perilaku kesehatan? Dalam bidang kesehatan sendiri, perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang merasa sehat atau ingin sehat dan bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesehatan mereka. Menurut Sukiyo Noto Atmojo, perilaku kesehatan ini merupakan respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit yang mana kemudian dirumuskan bahwa perilaku kesehatan ini terkait dengan perilaku pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan dari penyakit, serta perilaku peningkatan kesehatan, yaitu dari perubahan perilaku gizi melalui makanan dan minuman. Yang kedua, bagaimana model-model perubahan perilaku kesehatan? Terdapat berbagai model yang digunakan para peneliti dalam mempelajari berbagai tipe perilaku kesehatan. Antara lain, yang pertama adalah model pengelolaan rasa sakit. Menurut Del Diono tahun 2007, tidak semua orang sakit memiliki penyakit. Suatu rasa sakit bukan merupakan penyakit bila tidak mengganggu aktivitas dan fungsi pokok, misalnya makan, minum, buang air, tidur, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Artinya, bila buang air besar dan buang air kecil lancar, tidak perlu takut ada penyakit di dalam usus. Pada sisi lain, suatu rasa sakit pun tidak dikatakan penyakit bila tidak mengganggu fungsi vital hidup, yaitu pernafasan dan kesadaran. Sedangkan menurut Landorf, rasa sakit bisa dikelola baik untuk sekadar pengendalian rasa sakit maupun untuk mencapai penyembuhan diri dari penyakit yang sedang dideritanya. Faktor utama yang menunjang kemajuan derajat kesehatan pasien adalah keinginan dan kehendak yang besar untuk mengalami kemajuan. Dari teori yang dikembangkan Landorf dan Tracy dapat dipetakan ulang mengenai model perilaku sehat dilihat dari sudut kemampuan dan kemauan mengelola rasa sakit, yaitu pada kuadran 1 merupakan kuadran yang ideal, karena seorang pasien memiliki kemampuan sekaligus kemauan untuk mengelola rasa sakit. Pada kuadran kedua, pasien sudah memiliki keinginan untuk mengelola rasa sakitnya, namun dia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan rasa sakit. Di sini, tenaga medis atau ahli fisioterapi dapat berperan dalam memberikan layanan pembelajaran mengenai manajemen rasa sakit. Pada kuadran ketiga, seorang tenaga medis dituntut untuk mampu memprovokasi pasien yang kehilangan semangat hidup sehingga pasrah terhadap kondisi yang ada padahal dirinya memiliki kemampuan untuk meraih kesembuhan atau minimalnya mendapatkan kondisi rasa sakit yang kecil. Pada kuadran keempat, tenaga medis harus bekerja keras karena pasien pada kuadran ini adalah pasien yang pesimis. Tenaga medis harus bekerja keras baik dari sisi preventif maupun kuratif terhadap pasien pada kuadran ini. Yang kedua, ada model Suchman. Yang terpenting dalam model ini adalah menyangkut pola sosial dari perilaku sakit yang tampak pada cara orang mencari, menemukan, dan melakukan perawatan medis. Pendekatan yang digunakannya berkisar pada adanya 4 unsur yang merupakan faktor utama dalam perilaku sakit, yaitu 1. Perilaku itu sendiri, 2. Sekuensinya, 3. Tempat atau ruang lingkup, dan 4. Variasi perilaku selama tahap-tahap perawatan medis. Arti keempat unsur tersebut dapat dikembangkan 5 konsep dasar yang berguna dalam menganalisis perilaku sakit, antara lain 1. Mencari pertolongan medis dari berbagai sumber atau pemberi layanan. 2. Fragmentasi perawatan medis di saat orang menerima pelayanan dari berbagai unit,
tetapi pada lokasi yang sama. 3. Menangguhkan atau procrastination atau menangguhkan upaya mencari pertolongan meskipun gejala sudah dirasakan. 4. Melakukan pengobatan sendiri atau self-medication. Dan 5. Membatalkan atau menghentikan pengobatan atau discontinuity. Menurut paradigma Sachsman, setiap tahapan individu memiliki kesadaran terhadap diri, persepsi, dan tindakan pengambilan keputusan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain 1. Tahap pengenalan terhadap gejala penyakit, tahap asumsi terhadap peranan sakit, kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap menjadi pasien, dan tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Selanjutnya, model yang ketiga yaitu model mekanik. Landasan pemikiran model mekanik ini yaitu mengembangkan suatu model mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan cara melihat, menilai, serta bertindak terhadap suatu gejala penyakit. Teori ini menekankan pada 2 faktor, yaitu yang pertama persepsi dan definisi oleh individu pada suatu situasi, dan yang kedua adalah kemampuan individu melawan keadaan yang berat. Yang keempat yaitu model Anderson. Anderson 1974 termasuk salah seorang yang mengembangkan model sistem kesehatan yang berupa model kepercayaan kesehatan. Kerangka asli model ini yaitu menggambarkan suatu sekuensi atau rangkaian determinan atau faktor yang menentukan individu terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga dan dinyatakan bahwa hal itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu predisposisi keluarga untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Misalnya saja variabel demografi yang berupa umur, jumlah, dan status perkawinan, kemudian variabel struktur sosial yang berupa pendidikan, pekerjaan, dan suku bangsa, kemudian kepercayaan terhadap magis. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan untuk melaksanakannya yang terdiri atas persepsi terhadap penyakit serta evaluasi klinis terhadap klinis. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan terhadap jasa pelayanan. Faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai kebutuhan. Kemudian model yang kelima yaitu model keyakinan kesehatan. Model keyakinan kesehatan atau health belief model dikembangkan oleh Rosenstock. 4 keyakinan utama yang didefinisikan dalam model HBM yaitu yang pertama, keyakinan tentang kerentanan terhadap keadaan sakit, kemudian yang kedua, keyakinan tentang keseriusan atau keganasan penyakit, kemudian yang ketiga yaitu keyakinan tentang kemungkinan biaya, dan yang keempat yaitu keyakinan tentang efektivitas tindakan. Ini sehubungan dengan adanya kemungkinan tindakan alternatif. Menurut Marshall H. Becker dan Lois A. Maiman, model ini terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh pandangan orang itu terhadap bahaya penyakit tertentu dan persepsi mereka terhadap kemungkinan akibat fisik dan sosial bila terserang penyakit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penilaian seseorang terhadap perilaku kesehatan tertentu dipandang dari sudut kebaikan dan kemanfaatannya. Misalnya, perkiraan subjektif mengenai kemungkinan manfaat dari suatu tindakan dalam mengurangi tingkat bahaya dan keparahan. Kemudian, dibandingkan dengan persepsi terhadap pengorbanan atau fisik, uang, dan lainnya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu suatu kunci untuk melakukan tindakan kesehatan yang tepat itu harus ada, baik dari sumber internal, misalnya gejala penyakit, maupun sumber eksternal, misalnya interaksi interpersonal dan komunikasi massa. Kemudian yang keenam yaitu model Kurt Lewin, mempunyai pandangan bahwa individu hidup di lingkungan masyarakat dan individu ini akan bernilai positif dan negatif di suatu daerah atau wilayah tertentu. Implikasinya di dalam kesehatan adalah penyakit atau sakit adalah suatu daerah negatif, sedangkan sehat adalah wilayah positif.
Ada 4 variabel apabila seseorang bertindak untuk melawan atau mengatasi penyakit. Yang pertama yaitu kerentanan yang dirasakan, kemudian yang kedua yaitu keseriusan yang dirasakan, kemudian yang ketiga yaitu manfaat dan rintangan yang dirasakan, dan yang keempat yaitu isyarat atau tanda-tanda. Kemudian model yang ketujuh yaitu model pengambilan keputusan. Ada beberapa kondisi sosial yang khas terjadi, yaitu yang pertama, realitas sosial adanya perbedaan pemahaman dan sikap antara pasien dan anggota keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pemahaman dan sikap pasien diwujudkan dalam bentuk persepsi atau respon terhadap penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu setiap di antara mereka mempunyai akses informasi ke pihak lain mengenai persepsi penyakit. Kemudian yang keempat yaitu adanya komunikasi atau interaksi antara pasien dan orang lain. Interaksi ini menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama dekolektivasi refleksi dan kedua kolektivasi persepsi. Kemudian ada dua kemungkinan kolektivasi pasien. Yang pertama aktif, yaitu inisiatif untuk bertindak dalam proses penyembuhan. Kemudian pasif, yaitu pasrah terhadap sikap orang lain di luar dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana penerapan model perubahan perilaku kesehatan dalam menghadapi fenomena sosial yang ada. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai fenomena sosial yang dapat menyebabkan perubahan perilaku pada masyarakat. Sebagai contoh yaitu adanya fenomena pandemi COVID-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti 2020, contoh dari perubahan perilaku akibat dari pandemi ini diantaranya yaitu masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu terbiasa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua yaitu masyarakat pun terbiasa untuk menghindari kerumunan. Yang ketiga mengurangi aktivitas di luar rumah atau melakukan stay at home. Yang keempat yaitu mengkonsumsi makanan sehat seperti vitamin, sayur, madu, dan buah-buahan. Kemudian yang kelima yaitu lebih sering untuk melakukan olahraga. Dalam menganalisis perubahan perilaku di masa pandemi COVID-19 ini, Health Belief Model menjadi salah satu model perilaku kesehatan yang paling berpengaruh serta secara luas digunakan sebagai prediksi berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam hal ini, model tersebut dapat digunakan untuk menentukan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi setelah digabungkan dengan 6 komponen Health Belief Model. Upaya tersebut diantaranya yaitu penanaman persepsi pada masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya bahwa penularan COVID-19 itu terjadi karena perilaku tertentu. Kemudian percaya akan berbahayanya suatu penyakit, percaya terhadap manfaat dari metode yang disarankan untuk pencegahan penularan, percaya terhadap hambatan untuk membentuk perilaku sehat, kemudian menyegerakan perilaku hidup sehat akibat kondisi tertentu, dan yang keenam yaitu percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu untuk melaksanakan perilaku hidup sehat. Dengan demikian, adanya pandemi COVID-19 ini tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara ketakutan atau kepanikan dengan ketidakpedulian masyarakat sehingga dengan perubahan perilaku tersebut, pandemi ini pun dapat segera berlalu. Baiklah, demikian pembahasan dari podcast kami yang membahas mengenai model-model perubahan perilaku kesehatan dan penerapannya dalam menghadapi fenomena sosial. Semoga topik yang kami bahas ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkenan untuk mendengarkan podcast kami. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.